Alright, selamat pagi, siang, sore, malam kakak, adik, om, tante sekalian ya, bapak ibu tentunya. Jadi ini saya terlambat 1 hari untuk mengupdate. Sejauh ini sampai dengan minggu kemarin ya, ini adalah total tabungan saya keseluruhan itu sudah dalam waktu 8,5 bulan ini sudah bertambah sekitar 56% ya. Dan tabungan saya di OctaFX 1 itu sedang di top speed menuju 10.000. Jadi sekarang ini memang ekspektasi saya nanti sampai di akhir bulan Mei itu harusnya saya mendapatkan ya harusnya 500 ya, 500 US dollar di bulan Mei. Kemudian nanti harapan saya juga di bulan akhir Mei itu saldo saya sudah sekitar 6.400 atau 6.200. Kemudian saya akan menambahkan lagi mungkin sekitar 600 dolar sehingga dia menjadi 6.800 dan saya naikkan lot menjadi 0,06 dan ekspektasi saya di bulan Juni saya akan mendapatkan penghasilan sekitar 600 dolar. Jadi begitu terus sampai di sekitar bulan Oktober saya mungkin akan mendapatkan sekitar 1000 US dollar di bulan tersebut ya. Jadi itu target saya dan mudah-mudahan robot ini akan jalan terus dan tidak ada masalah yang berarti ya. Seperti sudah kita ketahui bersama, saya juga meng-create robot untuk the RIF 1000 Index dan itu gagal total ya dari 600 investasi yang saya lakukan sempat naik menuju 1000 keuntungannya, kemudian dia nol ya dikalahkan oleh pasar. Namun sejauh ini yang satu ini uh, robot yang sekarang ini dia baik-baik saja sudah berjalan 6 bulan, terutama yang OctaFX 1 yang saya anggap justru sedikit lebih agresif karena take profitnya sampai 100 pip atau 100 poin atau 10 pip. Sementara dari tiga akun yang lainnya di OctaFX 2, FX Pro dan Monex itu uh, yang paling besar itu 50 points atau sekitar 5 pip saja ya. Bahkan di Monex itu hanya sekitar 3 pip saja yang saya ambil untuk take profit. Jadi seharusnya dia lebih konservatif dengan settingan robot yang lainnya sama. Oke. Jadi ini kondisinya. Kondisi yang paling penting lagi adalah nampaknya robot ini sudah tertes sejauh ini mulai dari sejak bulan November tahun kemarin sampai dengan hari ini itu kondisi pasar Amerika memang benar-benar carut marut dan sejauh ini robot ini baik-baik saja mengantisipasi hal tersebut. Mudah-mudahan robot ini akan terus aktif ya bekerjanya kemudian mengantisipasi pasar yang tidak menentu seperti yang sekarang terutama pasar US dollar dan pasar Eropa dan tetap memberikan saya keuntungan sehingga saya bisa terus mengambil data dan tidak kehilangan uang dan tentunya itu berguna buat saya, berguna buat tentunya Bapak Ibu, Kakak, adik, om, tante sekalian yang membutuhkan data aktual bagaimana robot yang saya pakai ini bekerja sebelum Bapak Ibu melakukan eksekusi dengan robot yang sama, right? Di week sebelumnya, minggu sebelumnya. Jadi minggu yang saya laporkan ini adalah minggu 19. Sekarang yang kita lihat dulu adalah minggu sebelum minggu 19 itu minggu 18. Itu saldo saya ada gain saya ada 3.800 ya di minggu sebelumnya. Kemudian balance saya 10.967. Investasi masih di 7.200 dan ini gain to investment ratio-nya adalah 53 ya. Dan kita lihat dulu di minggu sekarang. Ini kita lihat 4.000 ya. Jadi ini minggu 18 dan ini di minggu 19, minggu yang terakhir yang kita report dan itu sudah naik menjadi 4.000 gainnya. Jadi seharusnya awalnya di 3.800 sekarang sudah naik menjadi 4.000 dan sekarang balance saya itu dari 10.900 sudah tembus ke 11.000. Jadi di sini saya sangat bersyukur banget ini karena saya dapat gain yang cukup baik sampai dengan minggu terakhir ini sekitar 56% ya. Dan dari total investasi secara keseluruhan itu 7.000, berarti saya sudah dapat keuntungan 4.000 dan makanya totalnya sekitar 11.000. Sekarang kita akan lihat di week 19 sendiri. Di week kita lihat lagi di week 18. Week 18 itu 193 total pendapatan ya satu minggu dengan gain to investment rasionya itu 1,8%. Sementara di week 19 lumayan cukup baik ya karena ini memang saya ganti lot ya. Lotnya saya naikin terutama kontribusi terbesar tentunya ada di OctaFX 1. Lotnya saya naikin menjadi 0,05 dan inilah hasilnya di minggu pertama.
memang jadi lebih baik 214, pendapatan di minggu ini minggu yang kemarin itu, dan, gain to investment ratio-nya ada 2%, naik sekitar 0,1%, ya, jadi cukup baik. Dan ini secara, keseluruhan setiap akun ya, kenaikannya sampai dengan update di bulan Mei sampai dengan minggu sekarang ini. Nah, kalau kita perhatikan ini, dia kita lihat dulu yang sorry, mohon maaf ya, ini adalah minggu ke-18-nya ya, dan ini minggu 19. Kalau kita perhatikan coba lihat perubahannya ya, di titik yang di sini misalnya. Minggu 18 dia masih di bawah, sekitar seratusan, minggu ke-19 dia sudah naik ke atas sekali jauh, seperti itu ya. Dan ini juga dia punya, progresnya di bulan Mei, sebelumnya itu cuma 193, kemudian sekarang itu ternyata sudah sampai di 400. Jadi 2 minggu terakhir ekspektasi saya dia harusnya bisa mengejar $727,3 ini atau lebih baik ya. Bagaimana dengan, eee rate of interest-nya ya? Ini atau incremental atau, rate of return-nya. Nah, ini rata-rata kan mainnya 8% atau 7%. Nah, sekarang saya baru berada di sekitar 4%. Ekspektasi saya dia juga akan, kembali ke angka 6% atau 7% seperti di bulan-bulan yang sebelumnya. Jadi rata-rata per bulan saya dapatnya sekitar 6 sampai 8%, apa ya, kita bilangnya bunganya lah ya, bunganya. Kira-kira seperti itu. Jadi cukup baik dan performa robot juga masih sangat baik. Kondisi pasar yang saya tahu Amerika, Eropa itu hancur lebur dan robot menyesuaikan di situ. Sejauh ini ya, tentunya ini belum bisa kita jadikan sebagai acuan, baru berapa bulan, belum juga 1 tahun, saya akan mencoba sekonservatif mungkin supaya saya bisa mengumpulkan data selama mungkin. Target saya itu ngumpulin data atau saya bilangnya commissioning ini 2 tahun. 2 tahun dan selama itu pula tentunya kita mengharapkan tetap ada progres balance yang terus meningkat terus ya. Oke, dan kita lihat ini performa 18 sebelumnya dan ini saya cuma tunjukkan overview saja. 19, 18, week 19, week 18 ya. Kalau kita lihat week 18 rendah semua, resiko. Jadi fokusnya ke resiko ini di bawah 2%, di bawah 5%, di bawah 5%, di bawah 5%. Masuk ke week, 19 mulai naik ke 3%, 5% di sini ya. Yang ini tetap dari minggu sebelumnya, ini juga tetap dari minggu sebelumnya. Jadi memang sedikit kenaikan, resiko, tetapi masih di bawah 10%. Jadi saya masih oke di sini, di week 19, nggak ada masalah. Saya dengan robot tidak ada yang berubah, berdasarkan dari minggu kemarin kita ubah ke 0,05 itu masih dipakai sampai sekarang, 0,05 ya, di bulan Mei, saya ubahnya, awal Mei, untuk Octaforex 1, tapi yang lainnya itu settingannya masih sama. Di sini juga untuk settingan account leverage masih 500 saya gunakan, untuk yang OctaFX 1 ya, dua-duanya, tabungan saya, akun saya itu dua-duanya masih pakai leverage, 500, sorry, OctaFX 1 yang 500, ada 2 pair, kemudian di sini yang ada OctaFX 2 itu ada 200, leverage-nya 200 ya, 2 pair juga. Aturan berinvestasi tidak ada yang berubah dan ya, hanya fokus ke OctaFX 1 saja dulu. Alright, kita akan coba melihat bagaimana, penampakannya di, eee, MetaTrader 4. Saya akan coba overview-nya dari ini saja ya, dari VPS saya. Oke, sekarang kita ada di akun di VPS saya ini ya. Jadi ini sekarang ada di OctaFX 1, yang ini OctaFX 2, ini FX Pro, dan yang ini Monex ya. Kalau kita lihat di OctaFX 1 ada trading yang terbuka di sini sejak hari Jumat dan sampai dengan sekarang masih terbuka ya, belum tertutup sampai akhir minggu yang kemarin itu, dan berarti ini kita akan lihat bagaimana progres dia di akhir minggu nanti, itu kan akan kita report. Sejauh ini masih minus 65 yang di OctaFX 1, kemudian OctaFX 2 itu ada satu yang terbuka minus 0,64, kemudian FX Pro ada 1, 2, 3 yang terbuka itu minus 2,29, dan Monex ini ada 1, 2, 3, 4, 5 yang terbuka itu minus 13. Dan ini tadi seperti yang sudah kita perhatikan di slide presentasi, itu dia punya
resikonya itu di bawah 5% ya. Jadi ini masih oke buat saya dan saya akan terus lanjutkan untuk mengupdate, mudah-mudahan ini bisa kemudian bisa close semuanya dan kita akan mendapatkan tambahan lagi keuntungan dari, bukaan-bukaan di setiap akun ini ya. Oke, kira-kira begitu dari saya Bapak Ibu sekalian, kakak adik, om tante, semoga bermanfaat.